terhadap Al-Quran. Banyak sekali yang harus jadi renungan kita bersama. Apa aja? Kesatu, keajaiban Al-Quran bukanlah sekadar kumpulan huruf dan kata. Ia adalah mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ayatnya memiliki keindahan dan kebenaran yang tak tergantikan. Kita harus mencintai Al-Quran karena di dalamnya terdapat jawaban atas segala pertanyaan kita. Kedua, cinta Al-Quran tidak hanya sebatas menghafal atau membaca, tetapi juga memahami maknanya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang tulus, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Mari jadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan sehari-hari. Ketiga, cinta sejati terlihat dari amal perbuatan. Al-Quran mengajarkan kita tentang akhlak, kejujuran, dan kasih sayang. Mari kita terapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang berakhlak mulia dan berbakti kepada sesama. Keempat, cinta Al-Quran tidak boleh kita simpan sendiri. Mari kita bagikan kebaikan Al-Quran kepada orang lain. Ajak teman-teman kita untuk belajar Al-Quran bersama. Berikan contoh dengan tindakan kita sehingga orang lain juga merasakan cinta yang sama. 5. Berakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar Dia memperkuat cinta kita terhadap Al-Quran. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk memahami dan mengamalkan ajarannya. Sebelum menutup pidato ini, Atrifah punya kisah, teman-teman. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semuanya. Sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang bocah yang memiliki cinta mendalam terhadap Al-Quran. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ahmad sudah duduk di sudut kamarnya sambil menggenggam Al-Quran dengan lembut. Teman-teman, Ahmad sangat giat ketika ada pelajaran membaca Al-Quran. Dia selalu meminta gurunya untuk terus mengajari hingga dia bisa membaca dengan lancar. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun dia terus berlatih membaca Al-Quran. Setiap selesai sholat maghrib, dia selalu membaca Al-Quran dan meminta diajarkan oleh ayah dan ibunya. Dengan membaca Al-Quran, Ahmad merasakan kedamaian dan ketenangan saat membacanya. Ayat suci itu mengalir dari bibirnya dengan penuh penghayatan. Dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan keberkahan dalam setiap huruf yang dibacanya. Ahmad tidak hanya membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri, dia juga menjadi teladan bagi teman-temannya. Dia membentuk kelompok belajar Al-Quran di sekolah dan mengajak teman-temannya untuk bergabung. Mereka saling memotivasi dan berkompetisi dan hafal ayat-ayat suci. Cinta mendalam terhadap Al-Quran membawanya pada perilaku yang baik. Dia jujur, rendah hati, dan selalu membantu orang lain. Dia mengambil hikmah dari setiap kisah dalam Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan teman-teman semua, apa hikmah yang kita dapat ambil dari kisahnya Ahmad? 1. Ahmad mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan tidak mudah menyerah membaca Al-Quran. Kedua, dengan membaca Al-Quran akan membawa kedamaian jiwa dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaknya apabila kita punya ilmu, kita harus bisa mengamalkan dan bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Semoga kisah Ahmad dapat menginspirasi kita semuanya dan mencintai Al-Quran dan mengambil hikmah dari kehidupan sehari-hari. Demikian pidato singkat tentang cinta Al-Quran. Semoga kita semua dapat
memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran dan menjadikannya cahaya dalam hidup kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'al qulana hujatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.